Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Senin 3 Februari 2025. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR, seperti biasa pemirsa tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, harga cabai di pasar tradisional Kota Medan masih berada di angka Rp63.000 per kilogramnya. Mahalnya harga cabai ini membuat daya beli masyarakat jauh menurun. Di pasar tradisional Petisah Medan, meski harga cabai masih tinggi namun stok terlihat cukup sehingga masyarakat yang ingin membeli kebutuhan tetap tersedia. Harga cabai merah yang sebelumnya Rp55.000 kini dijual dengan harga Rp63.000. Begitu juga dengan cabai rawit dari harga Rp50.000 per kilogramnya kini dijual dengan harga Rp65.000. Sedangkan cabai hijau sebelumnya Rp20.000 kini dijual Rp30.000. Untuk harga tomat saat ini dijual dengan harga Rp10.000 dari harga Rp8.000. Dan kentang dari Rp12.000 kini dijual dengan harga Rp16.000. Sementara harga kebutuhan dapur yang masih tetap yakni bawang merah Rp34.000, bawang putih Rp40.000. Salah seorang pedagang Wak Nur mengaku masih tingginya harga cabai di pasar tradisional Kota Medan karena kurangnya pasokan dari sentra penghasil cabai. Wak Nur berharap agar kondisi ini dapat diantisipasi oleh pemerintah sehingga harga cabai bisa stabil dan daya beli masyarakat bisa meningkat. Yang naik cabai merah, cabai rawit, itulah faktor yang naik karena kami jualan cabai-cabean, inilah yang naiknya. Gimana lah, bilanglah sama pemerintah tuh diturunkan pupuknya, ya kan, biar bisa kami biar banyak petani sehat. Nih. Ayam broiler mengalami penurunan harga di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan. Menurunnya harga daging ayam broiler ini membuat penjualan semakin tinggi. Daging ayam broiler saat ini dijual dengan harga Rp30.000 per kilogramnya. Menurunnya harga daging ayam broiler membuat daya beli masyarakat kian meningkat dan penjualannya bertambah. Salah seorang pedagang ayam broiler, Supriyadi, mengatakan harga ayam broiler beberapa hari belakangan ini sudah turun dan berada di kisaran Rp30.000 per kilogramnya. Sebagai pedagang, Supriyadi mengaku jika harga ayam broiler tidak terlalu mahal, maka pembeli sangat banyak, membuat omsetnya mengalami peningkatan. Supriyadi sebagai pedagang ayam broiler memprediksi menjelang bulan puasa harga ayam broiler bisa naik kembali mengingat tingginya permintaan pasar. Ia berharap agar stok ayam broiler di peternak tetap tersedia sehingga dapat mengimbangi dengan tingginya permintaan. Jika harga ayam broiler tidak terlalu tinggi, penjualan pedagang bertambah sekaligus meningkatkan keuntungan pedagang. Mungkinlah bukan bulan puasa nanti. Kita belum tahu juga, kadang ayam potong ini bisa nanti 2 hari turun, bisa tiba-tiba 2 hari naik gitu dia. Karena nggak stabil, beda dia sama kalasan sama kampung. Kalau kalasan kampung dia harga stabil. Ya kalau bisa ya kayak gini terus aja, turun terus gitu kan. Standarnya 330 lah ayam, jadi masyarakat pun enak beli, ya kami pun enak jual gitu. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menurunkan tim ke Sekolah Dasar Negeri 078481 di Kabupaten Nias yang viral di media sosial karena di sekolah tersebut tidak ada guru yang mengajar. Dalam video amatir memperlihatkan sebuah sekolah dasar di Kabupaten Nias yang sudah sekitar 1 bulan tidak ada guru, sehingga sekolah tersebut tidak ada kegiatan belajar mengajar. Siswa yang belum diketahui identitasnya itu juga memperlihatkan ruang guru di sekolah itu tidak tampak 1 orang pun. Bahkan dalam narasinya siswa itu menyebut bahwa gurunya hanya datang memukul lonceng lalu pergi pulang. Siswa tersebut juga menyebut guru tidak mengajar di sekolah itu sekitar 1 bulan belakangan. Terkait dengan hal tersebut, PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengatakan
pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah mengirimkan tim untuk melihat langsung kondisi di sekolah tersebut. Fatoni mengungkapkan tim diturunkan ke Kabupaten Nias terdiri dari Inspektorat Pemprov Sumut, Dinas Pendidikan Sumut. Dengan diturunkan tim tersebut, Agus Fatoni berharap diketahui persis bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi di sekolah itu. Mengingat sekolah harus senantiasa melakukan kegiatan belajar mengajar demi mendidik anak generasi penerus bangsa. Terkait guru yang tidak masuk sekolah, pemerintah provinsi sudah mengirimkan tim ke sana dan sudah mendalami itu, nanti hasilnya akan kita sampaikan. Sudah dikirimkan tim inspektorat, tim dari Dinas Pendidikan, dan juga dari tim pemerintah. Sudah ada teguran ke Pemprov? Ya, Sudah ada teguran ke Pemprov? kita sudah kirim tim. Hasilnya dari ini nanti akan kita sampaikan. Kita akan dalami kondisinya seperti apa. Di kantor. Kondisi viralnya guru sering terganggu pergi ke sekolah yang harus menyeberangi sungai direspon Kodim 0213 Nias bersama aparat desa dan relawan karena pendidikan adalah hal yang sangat penting. Tindakan nyata yang dibangun Kodim Nias dengan menyediakan rakit untuk menyeberangi sungai. Pemirsa, keberadaan sekolah di pulau terluar Sumatera Utara masih ada yang sangat terisolir sehingga tidak memiliki akses yang memadai dan minim fasilitas membuat aktivitas belajar mengajar kerap terganggu. Baru-baru ini sekolah tersebut sempat viral karena guru yang jarang datang ke sekolah. Untuk mengetahui kondisi sebenarnya, kita akan terhubung dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, Bapak James Barihot Panggabean. Selamat sore, Pak James. Ya, Pak James. Pak James, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak James? Ya, kami sapa kembali Pak James. Selamat sore. Ya, pemirsa, sembari menunggu konektivitas jaringan bersama dengan Pak James, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) mewisuda 694 lulusan sarjana serata 1. Profesi dokter dan magister memiliki kemampuan menjawab tantangan era globalisasi sehingga menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbaik terwujudnya akreditasi unggul. Wisuda WISU berlangsung khidmat dihadiri Wakil Menteri Dikti Profesor Fauzan, Kepala LL Dikti Sumut Saiful Anwar, Ketua Umum Aptisi M. Budi Jatbiko, dan pengurus Yayasan WISU di Medan kemarin. Capaian prestasi telah banyak diraih WISU digagas Rektor WISU, Profesor Safrida, dengan semangat kebersamaan, kerja keras dan doa mampu membawa universitas unggul yang bermanfaat bagi masyarakat terwujudnya pembangunan Indonesia maju. Sebagai salah satu universitas pertama di luar Pulau Jawa, WISU menghasilkan lulusan yang cerdas, berinovasi, memiliki karakter Islami tersebar di Indonesia maupun di luar negeri menjadi generasi tangguh. Kepada WISU, Wamen menjelaskan bahwasanya terus maju karena secara akademik WISU sudah sangat baik dan sangat memuaskan. Itu dilihat dari prestasi WISU, kemudian akreditasi WISU yang terus berkembang, dan insya Allah dalam bulan 2 ini kita akan dipisasi untuk 4 prodi yang unggul dan IPT yang unggul. Wakil Menteri Dikti dan Ketua Umum Aptisi mengapresiasi capaian prestasi Universitas Islam Sumatera Utara, diharapkan mampu melahirkan generasi emas 2045. Pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Fauzan memotivasi perguruan tinggi dalam mendukung mewujudkan pembangunan nasional bermanfaat bagi masyarakat untuk Indonesia maju.
Dalam kunjungan kerjanya di Kota Medan kemarin, Wakil Menteri Dikti Sains dan Teknologi Profesor Fauzan memberi orasi di hadapan ratusan lulusan wisudawan dan sejumlah tokoh akademisi. Dalam orasinya, Menteri Kabinet Prabowo ini menyampaikan sebagai alumni lulus dari perguruan tinggi harus mampu memberi andil dan kontribusi di tengah masyarakat secara aktif. Untuk mewujudkan hal tersebut pentingnya kerja keras, jujur, bertanggung jawab dan selalu berbakti kepada orang tua merupakan salah satu pondasi menuju kesuksesan guna meraih kesuksesan tidak hanya dari niat dan tekad semata, namun juga harus diwujudkan dengan upaya sesuai kemampuan potensi diri yang telah diperoleh selama menduduki di bangku perkuliahan. Dukungan perguruan tinggi menjadi salah satu fundamental melahirkan generasi berkarakter. Salah satu perguruan tinggi pertama di luar Pulau Jawa, WISU, diapresiasi Wakil Menteri Dikti Sains dan Teknologi sebagai instrumen penggerak pembangunan pendidikan karakter diharapkan mendukung program pemerintah untuk kemajuan bangsa. Mendorong seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk mengambil bagian terhadap suksesnya pembangunan nasional, sebagaimana yang sudah diprogramkan oleh Pak Menteri, yang itu merupakan turunan dari visi misinya Pak Presiden. Termasuk juga WISU ini, saya kira memiliki tanggung jawab juga untuk menjadikan perguruan tinggi yang memiliki kebermanfaatan kepada masyarakat secara luas. Saya kira itu. Keberhasilan dan eksistensi perguruan tinggi WISU siap berkontribusi mewujudkan pembangunan bangsa lebih maju yang bermanfaat bagi masyarakat lebih baik lagi. Makan bergizi gratis yang diperuntukkan bagi pelajar disambut antusias oleh Sekolah Dasar Negeri 060837 Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Di Sekolah SD Negeri 060837 Medan sudah dilakukan uji coba makan bergizi gratis yang disambut antusias oleh seluruh peserta didik mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Bahkan setiap siswa tetap sering bertanya kepada guru kapan makan bergizi gratis akan dilakukan di sekolah tersebut. Salah seorang guru, Rismadani, mengatakan makan bergizi gratis sangat efektif bagi kesehatan dan gizi para siswa. Ia berharap agar program pemerintah makan bergizi gratis dapat dilakukan secara berkesinambungan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Masukan saya ada beberapa poin, Pak. Yang pertama, semoga pemerintah kita untuk sekolah kita SD Negeri 060837 agar diperhatikan kembali tentang anak-anak kita, terutama makanannya. Karena tanpa makanan atau dukungan dari pemerintah juga, anak-anak hebat yang kita munculkan di sini, Pak, adalah anak-anak hebat. Jadi macam mana cara kita supaya mereka hebat dengan kecerdasan otak? Perlu dukungan untuk kita makanan tadi, Pak. Minuman, makanan, itu kami harap sekali, Pak. Jangan hanya sekali, Pak. Kalau bisa, saya mewakili kepala sekolah, untuk Bapak Presiden juga, untuk Bapak pemerintah, pejabat yang ada di Kota Medan, terutama Dinas Pendidikan. Tolong perhatikan kami, sekolah kami, dengan adanya makanan sehat ini kami mendukung orang tua, kepala sekolah, dan guru-guru yang lainnya. Arif menyampaikan pihak sekolah tetap lebih menginginkan program makan bergizi gratis daripada dikonversi kepada bantuan uang karena dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Jika bantuan uang untuk bantuan siswa yang kurang mampu sudah ada, program Kartu Indonesia Pintar. Kalau nanti dikasih uang mungkin nanti bisa nggak tepat sasaran, bisa aja nanti nggak dipakai untuk memperbaiki gizi, ya kan. Kalau menurut saya ini sebagai guru udah pas makan gizi. Makan bergizi gratis ini kalau bisa porsinya ditambah, karena anak-anak kelas 6 itu makannya udah banyak. Jadi sedikit kali, Pak, katanya, ya nanti Bapak usulkan. Pemirsa, para ASN di lingkungan Pemkab Toba mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji Januari 2025.
Hal ini dikeluhkan para pegawai ASN akan kondisi tersebut karena pemerintah dinilai belum memberikan kepastian hingga tanggal 31 Januari 2025 belum ada gaji masuk, hak pegawai belum dibayar. Selain itu sebelumnya gaji ASN paling lambat tanggal 7 atau 8 tiap bulan sudah masuk ke rekening masing-masing. Namun hingga akhir Januari 2025 pembayaran gaji belum masuk ke rekening para ASN. Para ASN di Kabupaten Toba pun tidak mengetahui pasti alasan keterlambatan pembayaran gaji tersebut. Kondisi seperti ini sudah sering terjadi beberapa tahun terakhir, tidak ada perubahan sama sekali. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Toba, Kabupaten Toba, Fernando Samosir, belum dapat memberikan keterangan atas keterlambatan pembayaran gaji ASN tersebut. Pemirsa, keberadaan sekolah di pulau terluar Sumatera Utara masih ada yang sangat terisolir sehingga tidak memiliki akses yang memadai dan minim fasilitas, membuat aktivitas belajar mengajar kerap terganggu. Baru-baru ini sekolah tersebut mengalami sempat viral karena guru yang jarang datang ke sekolah. Untuk mengetahui kondisi sebenarnya kita akan terhubung dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, Bapak James Barihot Panggabean. Selamat sore Pak James. Selamat sore Mas. Baik Pak James, menanggapi dengan video viralnya, seperti apa Bapak melihat pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Inspektorat terkait sekolah terisolir di Nias, Pak James? Baik, terima kasih Mas. Kami memang telah melakukan permintaan keterangan secara langsung kepada 3 pihak dalam hal ini. Yang pertama adalah Inspektur Kabupaten Nias, yang kedua Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, dan Kepala Sekolah SD tersebut yang di Ulna Ilegoo tersebut. Nah, kami lakukan permintaan keterangan tanggal 30 Januari 2025, yang mana kami sebenarnya memfokuskan sebenarnya bagaimana situasi sekolah tersebut selama ini. Nah, kalau kita cek di data pokok pendidikan, bahwa sekolah ini berdiri sejak tahun 2009 beroperasional di daerah tersebut. Nah, memang hasil permintaan keterangan pertama bahwa akses jalan itu adalah jalan kabupaten, yang artinya adalah kewenangan penuh berada di pemerintah daerah tersebut dalam akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Memang menjadi catatannya adalah sekolah ini berada di daerah terisolir, ibarat kata daerah perbukitan, pegunungan, dia berada di puncak itu, dan dia hanya satu-satunya sekolah di situ, di sekolah dasar. Yang selanjutnya yang perlu kami sampaikan bahwa kami sangat menyayangkan sekali tahun 2009 sekolah ini beroperasional, bahwa hanya ada 5 guru, 3 PNS dalam hal ini, 1 termasuk kepala sekolah di situ, dan 2 orang guru berstatus P3K. Nah, hal ini menggambarkan bahwa kita membayangkan bahwa sekolah dasar yang kelas 1 sampai kelas 6, tapi guru hanya ada 5. Nah, satu sisi lagi kita harus melihat bahwa di daerah tersebut, di daerah amparan atau kawasan sekolah tersebut, itu sama sekali tidak ada listrik. Air sangat susah, dan jaringan internet yang terbatas. Itu penjelasan dari pihak tenaga pendidik saat itu. Dan itu juga yang sering dilihat oleh tim-tim baik dari pemerintah pusat maupun dari pihak Kodam, datang ke tempat situ sangat-sangat susah terjangkau. Nah, apakah Ombudsman hanya melihat gambaran deskriptif seperti itu? Nah, itu yang menjadi patokan kami yang perlu kami dalami adalah, ibarat kata tahun 2009 sekolah ini sudah beroperasional, tapi dapat kita bayangkan bahwa listrik dan air sama sekali tidak ada dan terbatas di situ. Ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah masih sangat belum maksimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut. Apalagi perlu kita lihat bahwa daerah ini yang sangat terisolir, tetapi kategori indeks desa membangunnya itu adalah kategori desa terpencil. Nah, terkadang berbeda hal pandangan desa terpencil dengan desa sangat terpencil. Kalau desa sangat terpencil itu pasti ada tunjangan khusus kepada guru-guru di daerah-daerah yang terisolir atau yang sangat terpencil tersebut. Tapi kalau dia statusnya terpencil, maka tidak ada suatu hal khusus yang diberikan pemerintah kepada guru-guru tersebut. Nah,
Bayangkan, kita membayangkan bahwa ketika status desa itu berubah, nah tapi satu sisi guru ini tuntut harus bertempat tinggal di sekitaran sekolah tersebut. Nanti pemerintah akan menyediakan mes, tapi satu sisi ini yang menjadi kendalanya adalah mereka tidak dilengkapi atau tidak dipenuhi dengan tunjangan khusus ini. Nah, ini menjadi kendala. Ada satu proses kebijakan yang keliru yang perlu ditata lah dalam penempatan indeks desa membangun ini. Di desa kategori desa mana yang seyogyanya itu memang sangat terpencil dan susah dijangkau, parameternya itu harus kita perhatikan kembali. Baik, sehingga Pak. Pak James, nah ngomongin masalah indeks desa membangun nih, sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap desa memiliki anggaran desa begitu. Nah, apakah anggaran desa tersebut dapat dipergunakan untuk membangun akses jalan menuju ke sekolah, Pak James? Ya, itu sebenarnya sangat memungkinkan, Pak. Apalagi pembangunan infrastruktur yang itu kemanfaatannya atau arahnya itu kepada pelayanan publik juga. Misalnya perbaikan akses jalan ini diperuntukkan untuk menempuh ke pendidikan, ke sekolah, atau menempuh ke puskesmas terdekat. Arti kata adalah akses itu memang harus dibangun dan memang dapat dimanfaatkan dari dana desa tersebut. Nah, yang keliru adalah selama ini infrastruktur dibangun tapi tidak tepat sasaran. Nah, sekarang persoalannya ini sudah ada akses yang sangat minim sekali dan sangat terbatas. Seharusnya kan ini yang harus diperhatikan. Nah, atas hal tersebut kami menanyakan kepada Inspektur Kabupaten Nias, sudah berapa kali melakukan audit dana desa di pemerintah Kabupaten Nias. Nah, itu hanya dilakukan 3 tahun terakhir, itu pun di tahun 2019, 2020, 2021. Sedangkan 22, 23, 24 itu bukan menjadi objek untuk dilakukan audit khusus, audit yang memang menjadi sampling tiap tahunnya. Nah, itu yang menjadi kita mau melihat bahwa ini yang menjadi satu kendala. Nah, demikian juga apakah pernah sekolah ini dilakukan audit dana BOS? Itu sama sekali tidak pernah. Oke. Gitu, Pak. Nah, ini terkait dengan dana BOS, Bapak singgung juga tadi bahwa apakah dana BOS tersebut hanya digunakan untuk peserta didik saja begitu, Pak? Sebenarnya tidak, Mas, karena di dalam dana BOS itu ada indikator ya, ada item-item penggunaan untuk belanja modal, misalnya untuk kelengkapan sarana-prasarana sekolah, lalu untuk gaji guru tidak tetap, lalu belanja habis pakai, misalnya beli kertas, beli dan sebagainya lah, kebutuhan ala sekolah. Nah, saya rasa di dana BOS itu memang walaupun besaran dana BOS ini menyesuaikan dari jumlah peserta didiknya. Ketika menyesuaikan dengan jumlah peserta didik, arti katakan itu kan harusnya terpenuhi hak-hak mereka di situ. Misalnya dengan jumlah meja belajar dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dengan video viral tersebut, itu kita sangat menyayangkan sekali bahwa sekolah itu masih ada bangku yang belum kelihatan baik untuk digunakan dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya nanti kami lagi pendalaman. Ini kami lagi sedang meminta beberapa dokumen-dokumen terkait yang ada di sekolah tersebut, gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak James. Terakhir mungkin Pak James, apa saran yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan pelayanan pendidikan di Sumatera Utara, khususnya di Nias? Oke, pertama Mas, saya ingin menyampaikan bahwa dari kebijakan, bagaimana pihak yang berwenang dalam mengukur parameter indeks desa membangun itu, tolonglah perhatikan kembali kategori desa itu dengan melihat dusun-dusun yang susah dijangkau. Jangan melihat mengukur desa itu dari ibu kota desa saja, tapi perhatikanlah desa di hamparan wilayah desa itu mana yang susah dijangkau, itu harus diperhatikan sehingga itu mempengaruhi pada peningkatan kualitas pendidikan di desa tersebut. Lalu yang kedua adalah ketika ada sekolah-sekolah yang memang sangat susah dijangkau dan susah aksesnya, seharusnya peran kepala dinas pendidikan di sini penting. Baik. Dinas pendidikan ini sebagai pembina dan pengawas, seharusnya dia sudah mendata dari awal mana sekolah-sekolah yang susah diakses, dan seharusnya itu yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan mutunya. Gitu, Mas. Nah, yang ketiga, seharusnya pemerintah daerah walaupun memang misalnya sekolah-sekolah ini bukan termasuk kategori
daerah sangat terpencil, seharusnya pemerintah daerah harus mencari solusi. Tidak hanya di saat viral, mereka baru muncul gitu Mas. Nah seharusnya kehadiran pemerintah daerah dalam memfasilitasi nih sekolah-sekolah yang berada di sangat terpencil dalam meningkatkan mutu pendidikan anak di daerah tersebut, seharusnya sudah dipikirkan sebelum-sebelumnya dalam perencanaan daerah tersebut Mas. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak James atas sharing dan juga kesempatannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Pak James. Terima kasih Mas. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Warga Dusun Aik Tobang, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, menangkap ular piton sepanjang 5 meter. Penangkapan ular berukuran besar ini dilakukan oleh warga kemarin malam. Penangkapan ular besar tersebut berawal dari 3 orang warga Dusun Aik Tobang, Pulau Dari Ladang. Saat melintasi kebun ubi, tidak sengaja melihat ular besar melintasi dari belakang rumah warga. Warga khawatir keberadaannya dekat dengan pemukiman dan mencari keberadaan ular tersebut. Belum lagi selama 2 tahun terakhir, hewan ternak warga seperti ayam, itik, ataupun hewan peliharaan berupa anjing sering hilang. Diperkirakan hewan-hewan tersebut dimangsa oleh ular piton besar tersebut. Setelah mencari beramai-ramai, warga pun bisa menangkap ular piton yang meresahkan tersebut. Salah satu warga Lomo yang pertama menemukan ular piton mengatakan ular tersebut ditemukan di perkebunan warga yang ditanami ubi. Diperkirakan panjang ular kurang lebih 5 meter. Dan saat ini ular diamankan ke habitatnya, yakni ke hutan yang jauh dari pemukiman. Kurang lebih 2 tahun lebih, memang ular itu memang sering memakan ternak warga di dusun ini. Warga tersebut ternak-ternak yang dimakan ular itu anjing ataupun ayam, Pak. Sekarang sudah di mana keberadaan Anda, Pak? Ular itu kami amankan dan kami antarkan ke hutan yang jauh Pak dari kampung ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku esok hari, Selasa 4 Februari 2025. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakirawan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Selasa 4 Februari 2025. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan ringan terjadi di Nias, Nias Barat, dan Nias Utara. Untuk siang hingga sore hari, masih berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan ringan terjadi di Humbahas, Gunung Sitoli, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Madinah, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, dan Nias Utara. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Madinah. Dengan suhu udara 14 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 65 hingga 98%. Arah angin bertiup dari selatan hingga barat dengan kecepatan angin 4 hingga 10 km per jam. Pada tanggal 2 Februari 2025 terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan sedang yang dapat disertai petir dan kencang di wilayah lereng barat yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.